Shalom saudaraku, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Puji Tuhan, saya adalah pengikut Yesus Kristus, saksi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamatku, Tuhanku. Jesus Christ is my Savior, is my Lord. Puji Tuhan. Hari ini Uncle Mandil mau share pembelajaran Alkitab dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Saudara, video ini saya tujukan kepada seluruh saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan tentunya juga video ini tidak hanya orang-orang yang di dalam Yesus Kristus menyaksikan, tetapi juga ada orang-orang yang di luar juga menyaksikan. Sekali lagi saya memberkati saudara, biarlah hatimu terbuka untuk Yesus Kristus, juru selamat manusia. Puji Tuhan, saudaraku, di sini saya akan buka dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan sharekan kepada saudara apa dari isi Kejadian 3 ayat yang pertama. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama, oke? Saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan?" Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Apa yang saudara dengarkan, dapatkan ketika saudara membaca Kejadian 3 ayat yang pertama? Tentunya saudara mempunyai pandangan ya ketika saudara membaca Kejadian 3 ayat 1. Tapi kita percaya, biarlah Roh Kudus yang membimbing hidup saya dan saudara. Ya, selama kita buka hati kita untuk firman Allah, Roh Kudus biarlah tinggal dalam hidupmu. Kita akan mendapatkan makna rohani yang luar biasa dari Roh Kudus. Yuk, kita perhatikan. Di sana ada kata ular, ya kan? Ada kata ular. Dikatakan di sana frase yang pertama. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular di dalam teks asli Ibrani yaitu nakas. Secara morfologi atau kata, gender kata dalam nouns maskulin. Kemudian dikatakan ular itu paling cerdik. Cerdik di dalam teks aslinya yaitu arum. Ini merupakan kata sifat. Ya, arum ini kata sifat untuk noun maskulin. Ada 3 arti dari kata arum. Yang pertama, cerdik. Kedua, licik. Ketiga, masuk akal. Jadi ini merujuk kepada sifat. Kita akan lihat frase yang kedua, yaitu ular itu berkata kepada perempuan itu. Saudara, apakah binatang bisa memahami firman Allah? Tidak bisa. Apakah binatang menjadi teman komunikasinya Allah? Tidak. Apakah binatang mempunyai roh? Tidak. Berarti yang berbicara bukanlah binatang, ular secara fisik, tetapi ini adalah iblis yang berbicara. Siapa itu iblis? Iblis itu adalah malaikat yang telah jatuh. Artinya yang telah jatuh, yang telah dibuang oleh Allah dari sorga ke bumi. Iblis dan malaikat-malaikat lainnya. Kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Saudara kalau baca Wahyu pasal 12 ayat ke-9, ya, coba kita baca. Ya, Wahyu pasal 12 ayat ke-9. Dan naga besar itu si ular tua, ya, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sebutan si ular tua atau Satan ini menunjukkan kepada malaikat yang telah jatuh, yaitu iblis atau Satan, yang bersama dengan malaikat-malaikat lainnya, atau disebut roh-roh jahat atau roh-roh yang sudah tercemar. Saudara, ini bukanlah
ular secara fisik, tetapi yang berbicara adalah iblis. Iblis menggunakan media, yaitu ular secara fisik. Jadi yang berbicara itu adalah iblis. Dia menggunakan media ular. Saudara, dan iblis dikatakan di sana ada sifatnya, yaitu masuk akal. Dia menyerang Allah. Bagaimana cara iblis menyerang Allah? Dengan menyerang manusia. Dengan menyerang manusia. Bagaimana caranya dia menyerang manusia? Dia menggunakan firman Allah. Dia comot firman Allah. Dia olah supaya semuanya masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak akan diterima oleh manusia. Inilah strategi iblis untuk menyerang Allah melalui manusia. Manusianya manusia yang bagaimana? Manusia yang tinggal, yang tetap di jalan Tuhan. Apa artinya di jalan Tuhan? Artinya percaya kepada Allah itu. Percaya kepada Tuhan itu. Percaya kepada jalan, kebenaran, dan hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Inilah yang diserang oleh iblis menggunakan media ular. Kalau sekarang iblis menggunakan media manusia lainnya untuk menyerang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis mengolah semuanya firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh iblis pada waktu dia menyerang manusia di Taman Eden? Kita lihat, tentulah Allah berfirman. Kata tentulah Allah berfirman, dia menggunakan akalnya supaya untuk membuat manusia itu menjadi ragu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ini bukanlah firman yang murni yang disampaikan oleh Allah kepada manusia pada waktu itu. Sekarang kita lihat, cross check kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada manusia mengenai larangan perintah di Taman Eden. Buka Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Yuk kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi iblis tadi bilang apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-17 pasal yang kedua. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Apa yang dilarang oleh Tuhan pada manusia itu? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, iblis, dia menggunakan media ular, dia mencomot ayat 16 dalam pasal yang kedua, dan dia juga mencomot ayat yang ke-17 dalam pasal yang kedua. Tentulah Allah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara, waspadalah. Iblis menggunakan media ular, dan saat ini iblis menggunakan media manusia untuk menyerang iman kekristenanmu, untuk menyerang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waspadalah, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jangan pernah engkau terpengaruh pikiranmu terhadap apapun yang engkau dengar yang bertentangan dengan iman kekristenanmu di dalam Yesus Kristus. Iblis menyerang orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang serang oleh iblis. Dengan cara bagaimana? Mengubah, mencomot-comot
ayat firman Allah dan itu dikelola secara masuk akal. Kalau tidak logis, kalau tidak masuk akal, tidak benar. Itulah bentuk penyerangan iblis. Makanya berjaga-jagalah saudaraku. Kita lihat sekarang sangat berkeliaran sekali media-media yang dipakai oleh iblis untuk menyerang iman kekristenan. Jangan takut. Selama engkau buka hatimu, engkau rindu akan firman Allah, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan pernah berhasil serangan iblis. Kenapa? Karena di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Karena engkau percaya, beriman kepada Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya engkau dibenarkan, engkau didamaikan. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita sudah menang. Amin saudara. Puji Tuhan, jangan khawatir. Apapun bentuk penyerangan iblis, baik itu kata-kata, baik itu komentar-komentar di video siapapun, baik itu cemooh-cemooh apapun, sekali lagi ingat, sudah dikalahkan, sudah diinjak kepalanya. Tidak ada lagi kuasanya. Selama engkau berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus ada dalam hidupmu, dan kita buka hati kita untuk firman Allah, engkau tetap menjadi pemenang. Karena engkau sudah menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan engkau yang berakar di dalam Yesus Kristus. Selama engkau tinggal, selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak perlu khawatir. Kita berserah sepenuhnya. Belajar menundukkan hati kita kepada Alkitab, firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudaraku. Satu ayat lagi saya akan buka dalam 1 Korintus pasal yang coba kita buka. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus mengingatkan, ya, dia khawatir sekali. Karena apa? Pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan iman kekristenan, yaitu Alkitab, ya saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu. Kamu yang tadinya sudah setia, Rasul Paulus mengingatkan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Puji Tuhan, waspadalah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa saudara? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Biarlah hati kita, karena Wahyu 20 ayat yang ketiga, Wahyu 3 ayat yang ke-20, Tuhan mengetok pintu hatimu. Biarlah hati kita jangan keras. Biarlah hati kita jangan bebal. Teruslah kita rindu, haus akan firman Allah. Rindu, haus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Juru Selamatku.